Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke salah satu kios bunga yang ada di Banyuwangi dan membeli beberapa tanaman hias yang Mama Selin butuhkan. Dan ini adalah kios bunganya teman-teman. Aku nggak tahu nama kios bunganya apa karena aku baru pertama kali beli di kios bunga ini. Padahal kios bunga ini dekat sekali dengan rumah Mama Selin yang ada di Banyuwangi. Untuk tanaman yang aku pilih adalah pandan Bali karena memang rencana awal dari rumah aku mencari tanaman pandan Bali dan akhirnya ketemu di sini teman-teman. Untuk harga dari pandan Bali ini pertama kali ditawarkan sama bapaknya itu seharga Rp200.000. Itu dapat 2 sama dengan 3 pohon. Tapi habis itu aku tawar teman-teman, jadinya aku dapat harga Rp100.000 satu rumpun pandan Bali. Satu rumpun itu isinya 2 ya. Dan ini adalah pandan Bali yang sudah Mama Selin pilih teman-teman, sama bapaknya masih disiapkan. Untuk cara nyiapkannya itu untuk daunnya, karena daunnya itu panjang-panjang, panjangnya itu sekitar 30 sampai dengan 100 cm. Akhirnya diikat dengan tali rafia supaya tidak rusak ketika di perjalanan. Mumpung kita beli pandan Bali, sekalian kita kenalan dengan pandan Bali ya teman-teman. Jadi pandan Bali atau Cordyline australis adalah tumbuhan hijau endemik yang ternyata berasal dari Selandia Baru. Tanaman hias ini memiliki daun panjang berbentuk pedang serta berwarna hijau dengan tekstur halus, tipis, dan tidak berduri. Tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias, pandan Bali juga dapat menyaring kotoran dan debu di sekitar rumah. Selanjutnya kita masukkan untuk pohon pandan Balinya ke dalam mobil ya teman-teman. Aku beli 2. Nah seperti ini. Jadi yang satu itu dapat 2 pohon, kemudian yang satu dapat 3 pohon. Tapi yang satunya agak kecil. Akhirnya kita sampai di rumah Banyuwangi teman-teman. Langsung aja kita turunkan untuk pandan Balinya ya. Sementara kita taruh dulu di sini karena Mama Selin mau belanja barang-barang kebutuhan toko. Nanti akan kita bawa pulang, kita tanam ke tempat yang seharusnya dia berada. Beberapa hari kemudian pandan Balinya sudah aku bawa ke toko Miss Selin yang ada di Srono. Ini sekalian Mama Selin juga bawa pot teraso karena rencananya pandan Balinya akan aku tanam di pot teraso teman-teman. Dan langsung aja kita tanam untuk pandan Balinya ya teman-teman. Di sini aku dibantuin sama Mas Helmi. Pertama kita tutup dulu untuk lubang dari pot terasonya menggunakan daun pule yang sudah kering supaya media tanamnya tidak keluar pada saat disiram. Tapi daun dari pohon pule ini nantinya akan membusuk gitu ya. Jadi tidak akan menyebabkan kebuntuan pada lubang drainase pada pot teraso. Setelah kita masukkan untuk pandan Balinya, langsung aja kita masukkan juga untuk media tanamnya. Untuk media tanamnya aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Alasan Mama Selin menanam pohon pandan Bali di dalam pot agar dia tidak cepat tumbuh dengan besar. Karena kalau ditanam di tanah, dia tuh pasti akan tumbuh dengan cepat dan akan sangat tinggi sekali. Tapi kalau ditanam di dalam pot, biasanya pandan Bali tidak akan mengeluarkan bunga, teman-teman.
Untuk penyiramannya bisa disiram setiap 2 hari sekali pada saat musim panas, atau bisa disiram 3 sampai dengan 4 hari sekali jika pada saat musim hujan, teman-teman. Karena kalau misalkan pandan Bali ini sering disiram, itu kemungkinan besar dia akan sakit karena busuk. Untuk penempatan atau cahaya yang diperlukan, biasanya pandan Bali ini suka sekali dengan sinar matahari karena memang dia adalah tanaman hias yang sangat tinggi sebenarnya. Tapi ternyata pandan Bali ini juga bisa hidup dengan sehat di tempat yang agak rindang, tapi jangan teduh banget ya teman-teman, supaya daunnya itu masih tetap terlihat bagus dan juga hijau. Untuk pemupukan bisa dilakukan 2 minggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK sebanyak 1 sendok makan untuk pandan Bali sebesar ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk perawatan lainnya kita bisa memotong atau mengambil daun pandan Bali yang sudah menguning supaya tampilannya lebih cantik. Dan di sini Mama Selin dibantu oleh Uti Selin untuk mengambil beberapa daun pandan Bali yang sudah mulai menguning karena kita lama nggak langsung ditanam. Mungkin pandan Balinya stres, akhirnya beberapa daunnya menguning. Daun pada bagian bawah ini aja yang kita ambilin teman-teman, karena yang pada bagian bawah itu daun tua dan kebanyakan atau beberapa daunnya itu agak rusak dan sudah mulai menguning ya. Dan pandan Bali ini adalah salah satu tanaman hias yang nantinya akan Mama Selin tanam atau taruh di depan usaha baru Mama Selin, yaitu yang berada di samping toko mie Selin. Jadi ceritanya Mama Selin ini mau bikin warung gitu ya, atau tempat makan supaya tempat makannya tuh terlihat asri. Salah satu tanaman hias yang aku pilih adalah pandan Bali karena cuacanya itu cocok di sini gitu teman-teman, di bawah pohon bule, agak rindang tapi juga agak panas karena tempat ini menghadap ke arah barat. Jadi kemungkinan besar si pandan Bali atau insya Allah gitu ya cocok untuk ditempatkan di sini. Selain pandan Bali, di tempat ini juga aku letakkan beberapa pot tanaman hias bougainville. Nah, ini Uti Selin sedang memotong tanaman bougainville karena rencananya akan dirambatkan pada rambatan yang ada di atas sana. Sudah disiapkan rambatan besinya supaya cepat merambat. Akhirnya untuk beberapa daun yang berada di bawah itu kita potong saja agar bougainville-nya tuh fokus untuk merambat ke atas, teman-teman. Setelah dipangkas untuk bougainville-nya, kemudian kita bantu untuk si bougainville-nya merambat ke atas. Kita tali dengan menggunakan tali raffia. Kalau misalkan batangnya sudah bisa merambat sendiri, kita biarkan saja teman-teman. Nanti kalau sudah rimbun banget, baru kita rapikan dengan cara memotong ranting-ranting dari tanaman bougainville ini.
Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini menanam pandan Bali di halaman depan usaha baru Mama Selin. Usaha baru ini nantinya akan aku bikin seasri mungkin, senyaman mungkin dengan beberapa tanaman hias hidup dan juga tanaman hias artificial. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan videoku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye.